Beda sama nomor time trial di mana kita kayak jalannya sendiri-sendiri. Iya, iya. Waktu terbaik yang diambil. Tapi kalau misalnya 500 plus D itu kalau misalnya kita ngerasa posisi kita di depan udah aman, sebenarnya nggak perlu kenceng juga nggak apa-apa sih. Mikir kan kayaknya susah untuk menjadi seorang atlet di UI karena kan waktu itu mikirnya izinnya pasti susah. Tapi waktu itu karena aku ada perkuliahan aku naruh HP, terus aku pakai AirPods. Jadi selama latihan muter itu aku dengerin Zoom. Wah. Oke, Sport Friend, kita bertemu lagi di Metro Sport Podcast. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan fit, dan jangan lupa tetap berolahraga, ya. Tetap berolahraga, minum vitamin, istirahat yang cukup. Ini katanya kunci dari semua kesehatan, termasuk juga para atlet yang sering saya undang di Metro Sport Podcast. Nah, untuk hari ini, seperti biasa, Metro Sport Podcast selalu mengundang anak-anak muda, ya kan? Atlet-atlet muda yang kali ini tidak hanya berprestasi di bidang olahraganya saja, tetapi di bidang pendidikan. Nah, dan cabang yang kita mau bahas termasuk atletnya hari ini, cabang yang mungkin jarang ya kita bicarakan, tetapi sebenarnya cabang ini sangat populer. Dari sejak kecil anak-anak ternyata suka dengan cabang ini. Sampai mungkin orang tua sedikit ya, tapi populasi dari mereka yang suka akan cabang ini semakin banyak. Dia adalah sepatu roda. Dan atlet yang kita undang, anak muda yang kami undang hari ini, dia adalah Barijani Mahesa Putra. Halo semuanya. Kita tos dulu. Halo. Oh halo, Barijani Mahesa Putra, Yes. panggilannya Esa. Betul. Saya mau tanya, Barijani itu artinya apa sih? Barijani itu kayak filosofi Jawa atau apa nih? Oke. Esa. Iya, sebenarnya Barijani itu sendiri tuh ada artinya. Oke, apa tuh? Artinya itu sendiri tuh bayi lahir di bulan Januari gitu. Karena kebetulan aku lahirnya di bulan Januari kan. Iya. Gitu. Oh, sesimpel itu ternyata. Simpel itu. Ya. Dan juga sebenarnya di keluarga aku itu kan kalau misalnya di Islam Iya. itu kan pakainya kan huruf hijaiyah kayak alif, ba, ta, sa. Iya. Jadi anak pertama itu alif, aku ba, anak ketiga ta, anak keempat sa gitu. Jadi kita pakainya huruf hijaiyah. Jadi kayak Alifia, Barijani gitu. Keren. Jadi dirimu anak kedua ya? Aku anak kedua ya. Anak kedua. Oke, saya panggil Esa saja. Ini kita pengen tahu banyak nih mengenai sepatu roda, ya kan? Ini banyak dimainkan oleh anak-anak dimanapun, di jalan raya, bahkan di kampung-kampung pun mereka belajar ataupun mainkan itu ya. Bener. Nah, ini sekarang ada pakarnya, ada atletnya, dan punya prestasi tidak hanya di kawasan Indonesia tapi juga di internasional. Kemarin di PON emas, ya kan? Alhamdulillah ya. Nah, mewakili DKI Jakarta. Mewakili DKI Jakarta. Itu di nomor 500 meter sprint ya. Iya betul. Wah. Tepat setahun yang lalu sih, lebih tepatnya. Iya. Masih teringat sih karena saya juga waktu itu meliput PON, cuman nggak sempet aja ke event sepatu roda ya. Nah, ini yang menarik nih. Catatan waktunya ternyata 44.521 detik ya. Yes. Antara sekitar. Nah, pernah ikut juga di nomor 10K ya kan, maraton, half maraton. Bahkan nomor jarak jauh. Saya mau tanya, sebenarnya para atlet sepatu roda ini punya spesialisasi nggak sih, Esa? Kalau lari kan ada lari jarak jauh, ada bener. yang sprinter. Kalau saya sukanya memang jarak jauh, maraton. Nah kan, tapi ada juga yang sprinter. Tapi kok beda dengan atlet sepatu roda? Gini sih, mungkin lebih kayak sebenarnya kita ada spesialisasinya masing-masing. Kayak kembali lagi aku ditempatinnya di nomor sprint karena emang sebenarnya basic aku dari awal itu main sprint. Dan juga tapi nggak menutup kemungkinan sprinter juga bisa main di jarak jauh karena sebenarnya kita itu kan pakai periodisasi latihannya. Jadi emang sebenarnya dari awal pun program latihan antara sprinter dan jarak jauh itu udah sama. Latihan endurance-nya itu pun sama. Baru nanti mungkin dipisah latihannya itu ketika menjelang PON aja.
itu udah mulai fokus ke spesialisasi nomor masing-masing. Jadi kenapa mungkin anak sprinter bisa main di jarak jauh, begitupun anak jarak jauh bisa main di sprinter. Karena emang dari awal kita latihannya tuh udah bareng, programnya udah sama semuanya. Iya. Dan mungkin baru dipisah itu emang ketika mau menuju PON aja gitu. Jadi emang aku pun ngerasain gitu ketika aku seorang sprinter main di PON kemarin turun di 42 km, itu aku bisa juara 3. Jadi itu kayak emang apa ya, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya seorang sprinter itu juga bisa main maraton gitu. Dan juga banyak juga yang misalnya kayak atlet jarak jauh itu menang di nomor sprint itu juga banyak. Jadi kayak emang kayak untuk di sepatu roda sendiri itu emang gitu sih. Oke. Nah, pilihannya 500 meter itu memang andalannya Esa. Kenapa 500? Apakah memang 500 itu favorit? Iya, sebenarnya emang dari awal itu aku pemain 500 meter. Dari dulu pun kayak kalau misalnya dari kan ada 100, ada 200, ada 200, iya. Mungkin itu kayak karena nomornya itu kayak apa ya? Favorit semua orang karena favorit kan itu favorit karena banyak juga yang mau turun di nomor ini gitu. Karena mungkin sebelumnya ini kan 500 meter itu kan sekarang itu diganti jadi 500 meter plus di mana jaraknya itu jarak tempuhnya juga apa ya, lebih nggak apa-apa, lebih apa ya bahasanya, kayak mungkin nggak terlalu apa ya, nggak bisa digolongkan menjadi nomor sprint, nggak bisa juga jadi jarak jauh gitu. Jadi di tengah-tengahnya di itulah tengah-tengah, ya. iya. Sehingga para atlet pun tidak hanya sekedar mengancangkan kecepatan, tapi juga ada kayak emang ada teknik khususnya gitu, terutama di 500 meter yang aku dapat di medali emas ini, itu emang ada apa ya, kayak tekniknya sendiri gitu untuk main di nomor ini. Apalagi terutama sebenarnya kan kelebihan aku sekarang itu posisinya di start kan. Nah, untuk di nomor 500 meter plus di ini sendiri kuncinya itu benar-benar di start, karena ketika kita posisinya udah di depan itu kita sebenarnya tinggal menjaga posisi aja gitu. Jadi emang untuk 500 meter ini tuh sebenarnya agak tricky juga sih nomornya. Tricky banget. Karena kalau misalnya lengah sedikit juga jarak untuk ngejarnya, misalnya kita posisi kedua itu dikit pendek, tergolong pendek jaraknya. Jadi juga apa ya, tricky sih nomornya. Nah, waktu terbaik mungkinnya di PON itu 44.521 detik ya. Itu medali emas. Nah, saya coba cari-cari nih atlet luar nih. Saya ketemu lah yang namanya Duccio Marsili dari Italia. Benar. Rajanya 500 meter. Iya, betul. Juara Eropa dan juara dunia. Itu waktunya 41. Ini pendek nggak sih waktu? ini awam nih, atau mungkin juga banyak juga sport friends juga pengen tahu kok 44 dengan 41, satunya juara dunia, satunya lagi masih juara PON gitu. Iya. Coba jelasin. Itu dia sih, kayak sebenarnya kan kalau misalnya di olahraga sepatu roda itu sendiri untuk jarak 3 detik itu tergolong jauh ya. Karena biasanya apalagi di nomor individual time trial gitu nih, nomor ITT biasanya tuh jarak antara atlet juara 1, juara 2 dan seterusnya itu biasanya cuma beda hanya sepersekian detik gitu, 0,0 berapa detik. Nah, untuk 3 detik sendiri itu sebenarnya tergolong jauh. Tapi kan kita balik lagi di nomor 500 meter plus di ini itu lebih ke main strategi. Jadi sebenarnya nggak perlu apa ya, beda sama nomor time trial di mana kita kayak jalannya sendiri-sendiri. Iya. Waktu terbaik yang diambil. Tapi kalau misalnya 500 plus D itu kalau misalnya kita ngerasa posisi kita di depan udah aman, sebenarnya nggak perlu kenceng juga nggak apa-apa sih. Itu dia, makanya tadi kenapa aku bilang nomor ini tricky. Karena kayak kalau misalnya aku posisinya dari awal di start udah di depan, ketika aku merasa posisi aku aman, nggak perlu buang-buang tenaga yang harus 100% tenaganya gitu. Tapi menjelang finish tetap push. Itu dia sih. Makanya mungkin kenapa Duccio Marsili bisa waktunya 41. Mungkin kalau misalnya perlombaannya individual mungkin bisa lebih jauh lagi jaraknya. Cuman mungkin karena yang tadi aku bilang kayak mungkin posisinya dia di saat itu aman dan juga nggak perlu membuang tenaga terlalu banyak.
Jadi makanya mungkin gitu sih. Duccio sendiri memang idolamu? Iya, kebetulan sempat beberapa kali lihat dia main dan sering banget. Oh pernah satu head to head dengan dia? Oke, kebetulan nggak pernah karena dia itu senior kan, dia senior. Dan aku waktu lomba di World Jam itu aku posisinya masih junior. Dari awal udah sempat ngelihat gitu cara dia main 500 meter sendiri, dan sebelum PON tuh aku selalu waktu itu kebetulan ada European Championship. Di situ aku nontonin terus video dia karena dia itu emang bener-bener udah masternya gitu di nomor 500 meter plus di ini terutama ya. Karena tipikalnya hampir sama, startnya di depan, terus dia selalu apa ya, lihat kondisi aja, mainnya lihat kondisi. Kalau misalnya emang butuh effort banyak dari awal, dia emang bener-bener power. Terus kalau misalnya dia posisinya di depan, dia juga udah mainnya tenang aja gitu. Untuk mencapai seperti apa yang dimiliki oleh Duccio bagi seorang Esa, apa yang harus dilatih? Kecepatankah atau yang lain? Bagaimana mengasah kecepatan ketika latihan sepatu roda? Iya, mungkin itu dia sih. Untuk program latihan sendiri, aku percaya sih program latihan selama ini aku jalanin tuh kurang lebih sama gitu, dan udah mengacu kepada program latihan yang sama dengan di luar negeri. Standarnya sama. Standarnya sama, dan mau membicarakan tentang teknologi mulai dari sepatu, bearing dan juga roda, itu juga sama. Itu pengaruh ya? Itu pengaruh. Apa itu yang peralatan yang menempel di seorang atlet itu pengaruh banget, terutama bagi seorang sprinter. Itu kayak roda dan bearing itu ngaruh banget. Cuman kalau dari aku sendiri mungkin untuk atlet Indonesia juga mungkin kita bisa ikut program latihan kayak misalnya training camp di luar negeri gitu. Jadi kayak jadi mungkin kayak banyak dapat ilmu juga di sana. Karena beberapa kali juga aku keluar negeri lebih banyak dapat pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang bisa aku bawa gitu ke Indonesia. Nah, ini menarik nih bicara soal ikut berkompetisi di luar negeri. Nah, selama ini dirimu udah pernah ke mana aja? Ke Belanda udah. Ke Belanda aku udah 2 kali. 2 kali. Ya. Ke Spanyol juga. Ke Spanyol itu apa? Barcelona waktu itu. Eventnya apa? Itu waktu itu World Championship. World Champion. Di ke New York. Ke New York juga ikut half marathon ya. Half marathon waktu itu. Apa yang kamu lihat dari event yang ada di luar negeri? Bukan mau membandingkan dengan apa yang Esa alami di Indonesia, tapi ada sesuatu ya pasti, sesuatu pelajaran yang menarik atau hal-hal yang ini bisa dilakukan di Indonesia. Apa tuh, Sa? Iya, mungkin yang banyak banget aku pelajarin itu kayak di luar negeri itu permainan timnya lebih lebih oke gitu. Tim maksudnya gimana? Permainan timnya itu kayak misalnya Kolombia ya. Untuk Kolombia sendiri itu lagi top banget sekarang. Lagi top banget. Aku tuh ngelihat cara main mereka, itu tuh bener-bener teamworknya oke banget. Jadi kayak kenapa makanya mereka bisa emas perak tuh di tangan gitu, karena teamworknya oke banget gitu. Terutama di nomor sprint gitu kan butuh banget temen tim yang support gitu kan. Dan dari situ tuh belajar banyak dan juga kita terapin kemarin di PON. Jadi kayak dari Kolombia itu sendiri kita belajar kayak misalnya di nomor tersebut kayak siapa nih yang mau diunggulin gitu. Nanti temennya yang satu lagi ngebantu temennya. Supportnya seperti apa? Jadi kayak emang kita dari situ ngelihat banyak, dan kemarin PON kita praktekin juga. Jadi Esa waktu dapat emas itu karena support dari tim. Salah satunya iya. Salah satunya iya. Yang itu diterapkan dari mempelajari tim Kolombia. Iya. Wah, berarti kita harus sering-sering dong berkompetisi di luar ya. Iya, cuman sebenarnya sebelum pandemi sering banget mengikuti kejuaraan. Pastinya seperti itu ya. Tapi karena emang lagi pandemi, kebetulan jadwal di luar negerinya pun juga berkurang. Iya, pasti. Jadi kesempatan kita buat mengikuti perlombaan juga nggak ada gitu di tahun ini. Nah, satu lagi nih soal track. Apakah bentuknya venue apa? Nah, Esa melihat betapa hebatnya di Spanyol, di
Yes. Belanda, ya kan? Iya. Mungkin di New York juga. Nah, apa yang mesti kita bagaimana dengan kondisi kita? Kita sedang melangkah untuk seperti mereka yang Esa lihat. Dari aku sendiri, untungnya pada tahun 2020 menjelang PON kemarin sudah dibangun lapangan berstandar internasional, dibangun di Jakarta di Sunter. Iya. Iya, benar. Di sana ya, bangun ya. Di Sunter. Itu yang membangun lapangan tersebut adalah dari kita ngedatengin orang dari luar negerinya sendiri, langsung yang emang membuat seluruh lapangan yang berstandar internasional di luar negeri. Jadi mulai dari bentuk tracknya, mulai dari aspal, mulai dari catnya itu bener-bener udah langsung dikirim dari luar negeri yang khusus untuk sepatu roda gitu, standar sepatu roda. Jadi aku percaya nantinya atlet Indonesia buat bermain di kancah internasional itu gapnya udah gak terlalu jauh lagi. Karena kan sebenarnya selama ini kenapa mungkin antara atlet Indonesia dan luar negeri itu bisa jauh karena emang kondisi lapangannya kita nggak punya yang berstandar internasional gitu. Jadi mau latihan semaksimal apapun, ketika kita berlomba di luar negeri yang tracknya beda, itu kita kewalahan juga. Tapi ini di Jakarta ya. Di Jakarta. Kita berharap di kota-kota besar, di Bandung, Surabaya, di Bali juga mulai tumbuh ataupun mulai dibangun venue-venue seperti ini ya. Itu untuk venue, untuk jalan raya kan juga ada nomor jarak jauh dan sebagainya. Kan kita tahu kemarin ada viral tuh. Ada viral peristiwa teman-teman itu anak-anak pelatnas ya. Itu anak-anak pelatnas ya. Betul. Kayaknya ada kamu di situ deh. Ada. Di jalan raya jadi viral seperti gitu. Mungkin itu juga tidak akan terulang lagi ya seperti itu. Iya, betul. Okay. Nah, sekarang manfaat dari olahraga sepatu roda itu kan, kalau saya ngeliat sih sama juga dengan olahraga lain ya. Paling tidak ada orang tuh bakar kalori, maka badan atlet sepatu roda kan slim banget ya kan? Ya kan untuk juga balancing ya juga. Katanya mood juga bagus, benar itu semua. Menurut kamu gimana? Iya, kalau dari aku sendiri itu dia kayak kemarin kan lagi Hari Olahraga Nasional juga. Kita memperingati Hari Olahraga Nasional. Kayak balik lagi sebenarnya kan tujuan dari olahraga itu sendiri kan untuk menyehatkan tubuh kita juga, untuk mengingatkan masyarakat betapa pentingnya olahraga. Betul. Gitu, buat sebenarnya olahraga tuh juga buat diri mereka sendiri gitu. Dari aku sendiri, kelebihan aku jadi atlet sejauh ini karena misalnya kayak aku sering latihan tiap hari, itu tetap jaga kondisi tubuh aku. Jadi jadi kondisi tubuh aku dan juga kalau misalnya lagi menjelang PON kan latihannya kan sehari bisa 3 kali ya. Berarti keluarga-keluarga Indonesia yang anak-anaknya juga disalurkan ke sepatu roda itu hal yang positif ya. Itu hal yang positif banget. Dapat sosialisasi, ya kan, suasana baru selain di sekolah mereka juga. Itu pasti hal-hal yang positif mereka dapatkan ya, selain dari kesehatan. Pergaulan juga jadi bagus tentunya di situ ya. Apalagi kan nanti kita kayak banyak banget perlombaan keluar kota, keluar negeri. Pasti dapat banyak teman-teman baru, dapat ilmu-ilmu baru. By the way, sepatu roda itu kan ada 3 ya. Ada yang nomor speed ya? Iya, kategori speed. Itu speed itu yang sekarang Esa geluti. Iya, betul. Oke, yang kedua? Yang ada figur itu yang. Figur apa figur? Figur itu yang lebih kayak ke nari-nari gitu. Oke, ice skating. Ice skating artistik gitu. Iya. Satu lagi itu ada freestyle. Freestyle. Nah, yang berkembang di kita nih di Indonesia nih yang mana nih? Yang masih tumbuh di mana? Yang mana? Saat ini yang emang udah banyak atletnya itu yang kategori speed. Untuk speed. Yang artistik sendiri itu masih sedikit atletnya. Bahkan kemarin untuk Asian Games aja itu kalau nggak salah aku cuman di bawah 5 atlet gitu yang ikut seleksi. Iya. Paling sekarang yang lagi mulai berkembang itu skateboard sih. Oh iya, skateboard. Iya. Itu juga olahraga anak muda banget lah, olahraga kekinian banget. Nah, saya perhatikan kalau dulu nih, saya lihat anak-anak tuh mereka selalu pakai protect. Iya kan? Di lutut. Iya. Tapi sekarang saya lihat atlet-atlet nggak ada yang pakai itu. Iya. Mungkin karena kayak kita lebih ke nyaman atau enggaknya aja sih menggunakan deker tersebut. Bisa pakai bisa enggak gitu? Bisa pakai bisa enggak. Karena kan semakin, kalau aku pribadi ngerasanya kayak
kurang nyaman aja ketika tanding pakai kayak deker gitu. Pun sebenarnya kan itu dipakai untuk ketika jatuh kita tidak merasakan sakit gitu kan. Iya. Makanya banyak dipakai oleh anak kecil. Nah, ketika misalnya kayak kita udah mulai gede, ya gimana ya? Lebih ke nyaman atau enggaknya aja sih. Kalau misalnya aku sih pribadi nggak nyaman pakai itu. Jadi kayak nggak pakai. Hampir semua kalau kita lihat event-event dunia juga nggak ada yang pakai itu ya. Iya benar. Paling Mungkin, cuma sarung tangan aja sih. Iya. Berpengaruh juga kepada keluas kebebasan tangan untuk bergerak dan sebagainya. Oke, nah ini sifatnya mungkin pribadi dah. Oke ya. Esa ini sport friend, mahasiswa berprestasi dan juga atlet yang berprestasi. Jadi dua predikat yang dimiliki Esa saat ini. Biasanya susah itu, Sa. Kok dirimu bisa menyeimbangkan sehingga tidak meninggalkan pendidikan tapi juga tidak meninggalkan olahraga prestasi ini? Iya, karena sebenarnya hal tersebut sih yang memotivasi aku ketika masuk Universitas Indonesia. Ya. Ketika saat itu mikir kan kayaknya susah untuk menjadi seorang atlet di UI karena kan waktu itu mikirnya izinnya pasti susah, terus bakal banyak tugas perkuliahan dan juga bakal ketinggalan ujian ini itu gitu kan. Tapi dari awal masuk kuliah termotivasi aja gitu buat buktiin karena banyak banget di luar sana yang bilang kayak pasti biasanya kalau misalnya atlet akademiknya tuh jomplang banget gitu prestasinya sama non akademik. Di sini lebih pingin kebuktiin aja sih kalau misalnya sebenarnya tuh atlet juga bisa loh berprestasi di bidang akademik. Dan salah satunya kemarin akhirnya aku beraniin buat ikut coba mahasiswa berprestasi di Mapres ini. Kayak dia tuh bener-bener nggak melihat prestasi aku di sepatu roda, ngeliat prestasi aku di non akademik. Jadi bener-bener pure kayak aku lomba sama anak-anak akademisi yang lewat creative thinking, terus juga knowledge. Jadi benar-benar ketika aku berhasil menjadi juara 1 dan mewakili UI di tingkat nasional, di situ aku mikir kayak ternyata atlet juga bisa gitu loh berprestasi di akademik. Karena jarang aja gitu sih biasanya yang berprestasi di akademik itu juga bisa berprestasi di bidang akademik. Gimana caranya? Prakteknya seperti apa? Ada tugas nih dari kampus, tapi juga ada latihan jelang PON gitu. Iya, paling selama ini tuh yang selalu aku terapkan sih time management aja yang baik, time management yang baik, sama paling prioritas aja sih. Kayak misalnya kemarin tuh sempat ketika mau PON itu emang lagi perkuliahan dan tadinya itu mau mengajukan cuti gitu ke universitas, tapi dari pihak universitas sendiri kayak dilarang gitu, kayak lebih karena mereka support atlet juga, jadi mereka kayak nggak apa-apa ikut PON aja, perkuliahannya sambil dijalanin gitu. Lebih ke waktu itu ketika karena fokus aku di PON dan prioritas aku PON, jadi waktu itu untuk perkuliahannya sendiri emang lebih ngelihat aja kayak jadwal latihannya bentrok dengan perkuliahan. Itu lihat aja mana yang lebih harus didahulukan. Kayak misalnya ketika saat itu mata kuliahnya nggak yang terlalu penting, itu tetap dahulukan sepatu roda. Tapi nggak jarang ketika perjalanan menuju PON itu sering banget. Untungnya aku angkatan online ya, mungkin. Jadi waktu kuliahnya itu tetap muka ya. Iya, karena dijalankannya melewati aplikasi Zoom. Waktu latihan itu kan di belakang screenshot aku itu kan ada kantong ya. Posisi sebenarnya fungsinya itu untuk naruh minuman ketika maraton. Iya. Kayak sepeda tuh pasti di belakangnya. Tapi waktu itu karena aku ada perkuliahan aku naruh HP, terus aku pakai AirPods. Jadi selama latihan muter itu aku dengerin Zoom. Iya. Segitunya. Boleh juga ditiru nih. Teman-teman aku terus kalau misalnya dosen aku tiba-tiba kita absensi ya harus on cam. Itu aku bener-bener langsung ngerem, terus aku ke ruangan, aku langsung on cam. Terus teman-temanku tuh udah apal banget pasti kalau misalnya on cam aku pasti lagi ngos-ngosan. Karena bener-bener lagi latihan. Terus aku kayak seru-seru gitu ya. Sih. Dan guru dosennya juga pasti udah tahu. Iya, dosennya udah paham. Suruh terus latihan terus gitu. Untungnya Universitas Indonesia dukung banget sih. Itu dia. Jadi latihan itu pagi dan sore.
Ketika menjelang PON pagi sore malam. Pagi sore. 3 kali sehari. Pagi sore malam. Pagi sore Tapi malam. tidak ada event, itu latihannya 2 kali. Hanya sekali aja. Tiap hari kah itu? Setiap hari kecuali hari Senin. Untuk saat ini. Jadi hari Senin itu emang rest, waktunya rest. Yes. Nah, Sport Fan, jadi nggak ujuk-ujuk Esa nih suka sepatu roda, tapi karena papa mamanya juga sepatu roda, kakak juga sepatu roda. Nah, gimana ceritanya? Kok bisa dipaksa nggak sih sama orang tua gitu? Jadi emang sebenarnya alasan aku terjun ke dunia sepatu roda ini sendiri karena emang orang tua dulu atlet sepatu roda. Ketika kecil dulu emang iya sekali 2 kali gitu ngeliatin video mereka latihan gitu kan dan tertarik untuk nyoba. Cuman dari akunya sendiri emang dari awal tuh nggak pernah ada paksaan untuk jadi seorang atlet gitu. Lihat aja dan awalnya main-main dan ternyata emang suka main sepatu roda. Emang nggak ada pilihan lagi olahraga lain yang suka? Udah pokoknya sepatu roda aja. Gua sebenarnya mau coba basket ataupun waktu futsal. Itu SMP SMA itu main basket. Main basket. Cuman ketika udah fokus sama sepatu roda, jadwal latihan juga udah terlalu padat, itu udah nggak memungkinkan untuk main di cabang olahraga lain gitu. Nah, profesi latar belakang pendidikan kan kehumasan ya? Kehumasan, betul. Emang mau jadi mau jadi PR nantinya? Iya. Sebenarnya ketika awalnya atau pengen jadi presenter kali ya? Ketika awalnya masuk ke dunia PR itu sendiri kan karena masuk jurusan di perkuliahan. Awalnya juga masih awam banget gitu tentang kehumasan itu apa dan segala macamnya. Cuman makin kesini kayak ternyata menemukan bahwa passionnya itu di dunia PR. Apalagi sekarang kan udah mulai magang, udah benar-benar terjun langsung ke industri. Udah tahu gimana cara kerjanya kehumasan gitu. Jangan-jangan nih jadi humasnya Persirosi apa? Persirosi. Persatuan Sepatu Roda Indonesia. Saya jadikan humasnya sebenarnya. Iya. Nah, oke. Event apa yang masih ingin diikuti for the next? Yang pokoknya gue harus tembus di situ, ikut di situ. Yes. Kebetulan bulan April lalu baru aja lolos seleksi nasional Asian Games yang seharusnya dijalani pada tahun ini 2022. Tapi karena COVID di Cina meningkat, jadi acara tersebut harus ditunda selama setahun kan 2023. Tentunya target terbesarnya medalis lah di Asian Games 2023. Dan juga karena sekarang posisinya dan aku saat ini sedang ada di Platda DKI Jakarta untuk tim PON Aceh 2024. Masih lama itu ya. Masih lama. Tapi Asian Games dan SEA Games nggak ada ya? SEA Games sepatu roda ada nggak sih sepatu roda SEA Games? Sepatu roda di SEA Games ada tapi kan? Karena tergantung tuan rumah sebenarnya. Kita nggak tahu Kamboja apakah punya atlet atau tidak. Iya. Jadi emang untuk target terbesarnya sebenarnya di tahun depan ada Asian Games dan Prapon juga. Karena tahun depan udah ada Prapon Aceh juga gitu. Sip. Wah, kita banyak informasi menarik nih. Tapi aku pengen lihat loh, kayak apa sih peralatan dirimu tuh? Ada nggak? Oh iya. Pengen kita tahu juga sebenarnya. Walaupun kalau dulu taunya cuma skate itu rodanya 4. Apa sih? Oke, ini dia. Ini dia. Ini yang dipakai sama Esa ketika rebut medali emas di PON dan juga Papua. Waktu kemana? Kebetulan Paris atau kemana? Kebetulan sepatu ini baru 1 tahun umurnya jadi belum gitu. Kemana-mana. Sepatu ini aku pakai waktu ketika PON kemarin. Iya. Sepatunya di fitting ya kan? Iya, sepatunya ini custom. Jadi benar-benar ngebentuk kaki aku sih. Ngebentuk kaki. Wow. Speednya bisa berapa sih? Berapa kilometer per jam sih kalau kamu lagi? Untuk top speednya sendiri kurang lebih bisa mencapai 60 km per jam. 60? Iya, 60-50. Dan average speednya tuh biasanya 40. Kok lebih kenceng daripada sepeda sih? Lebih kenceng daripada sepeda. Makanya kenapa ketika lagi Dalcott Loop nih orang-orang sepeda tuh bingung kok orang sepatu roda bisa ngelewatin road bike gitu. Betul, saya pakai road bike. Paling 40 tuh udah. 40 tuh udah cukup lah maksudnya. Tapi
Kalian bisa 60? Kita bisa 60. Waktu itu aku sempat ambil, karena kan di jam ini kan ada GPS juga ya, ada speednya juga. Ketika ngecek jam itu top speed pernah 60. Wow, kenceng banget itu. Iya. Sorry. Kadang kan makanya yang narikin di depan kita itu motor. Jadi nggak kita bisa ngikutin sepeda. motor. Iya, nggak bisa sepeda. Kelewat pasti. Jujur aja ini ada resikonya kan. Kebetulan aku udah patah tangan kanan kiri. Tangan kiri patah, tangan kanan patah, dan ini kelas 1 SD. Ini jahitannya. Oke. Resiko untuk jatuh di sepatu roda itu emang tinggi. Bahkan teman-teman aku ada yang patah di paha gitu. Jadi kayak sebenarnya patah it's common things di sepatu roda. Karena saking kecepatan tinggi. Bahkan kalau misalnya lagi luka gitu, itu udah hal yang biasa banget sih. Luka ini satu paha. Dan kalian kan nggak pakai iya. Cuma modal helm kacamata udah kan sama sarung tangan kali ya. Karena saking kecepatannya tinggi banget. Iya, makanya kadang kalau misalnya, terutama tuh bagian kepala sih paling penting, karena nggak jarang juga ketika jatuh helmnya tuh sampai patah. Sorry, kalian tuh diajar ngerem nggak sih? Diajarin, cuma kan ketika depan kita misalnya jatuh, kita nggak bisa menghindar, ya kita refleks ikut jatuh gitu. Dan teknik jatuhnya juga ada kan? Iya. Kalau nggak salah nunduk, lalu tangannya itu. Jangan. Iya, karena waktu itu kesalahan aku ketika tangan aku patah adalah aku jatuhnya nahan pakai tangan. Jadi saking kencengnya, berat badan aku kan juga lumayan besar ya. Jadi ketika aku nahan pakai tangan ya otomatis nggak kuat dan patah. Gitu. Sip. Oke. Cukup banyak kan para sport friends informasi dari Esa. Kalau yang mau nyoba sih nggak ada kata terlambat ya, apalagi usianya masih muda. Dipastikan seru ya. Dipastikan enjoy banget deh. Oke. Nah, quick question. Nah, ada quick question nih dari kita nih buat Esa. Cepat jawabnya. Oke, jadi penyiar TV atau jadi artis? Penyiar TV. Asik. Luna Maya atau Ariel Tatum? Ariel Tatum. Oh. Dewa 19 atau Padi? Gak tahu Padi, jadi Dewa 19. Oke. Somai atau Batagor? Somai. Film action atau film komedi? Action. Momen paling menyedihkan sebagai atlet? Ketika mungkin jatuh ketika perlombaan sih. Karena mungkin udah latihan sedemikian rupa, terus ketika hari H-nya jatuh, itu sedih banget sih. Nah, 3 hal yang menggambarkan pribadi Esa. Mungkin balance antara akademik dan non akademik. Good. Terus passionate dan juga hard work. Wow. Ini harus kita miliki semua nih buat kalangan muda ya. Esa, terima kasih untuk kehadirannya. Banyak banget yang bisa Esa bagikan, sharingkan buat sport fan terutama yang muda-muda untuk sepatu roda. Yang belum kenal sepatu roda pun pasti sedikit banyak sudah mengetahui ini semua. Thank you Esa, semoga sukses nanti Asian Games tembus. Amin. Dan kita berharap medali emas ada di kalung lehermu ya. Amin. Oke, keep sporty, stay healthy. God bless you all semuanya.